Salam, selamat salam jumpa kembali bagi sahabat-sahabat doa semua. Saat ini kita mau memulai ibadah doa pengerja kita. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, di mana pada saat ini Tuhan Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pengerja kami di Yayasan Solar Gracia Tuhan. Tuhan, di mana pada saat ini Bapa, semua hamba-hambamu pengerja Yayasan Solar Gracia dimanapun kami berada Bapa, Engkau yang menyertai kami Bapa, Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon kepadamu, tutup bungkus kuat kami dengan kuasa darah-Mu, bentengi kami dengan api Roh Kudus-Mu, semua yang terlihat dengan kami ya Bapa, semua Yayasan Solar Gracia, gedung Yayasan Solar Gracia yang di Medan, yang di Sumbelang, semua Yayasan Solar Gracia, begitu pun juga ketua yayasan, penasihat, semua keluarganya semua, tutup bungkus kuat dengan kuasa darah Yesus, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mengadakan ibadah pengerja kami ya Bapa, Engkau yang berkuasa di dalam ibadah pengerja kami, supaya ibadah pengerja kami dapat berjalan dengan baik. Turunkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami dimanapun kami berada, supaya ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Semua Bapa, sebentar lagi Bapa, penyembahan kami, pujian-pujian kami Tuhan, Engkau yang berkuasa supaya pujian-pujian kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Begitu juga Bapa, sebagai penampung firman-Mu juga Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjamah dia supaya Bapa, apa yang diberitakan kepada kami, apa yang diperdengarkan kepada kami, itu menambah kekuatan kami di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami. Tuhan, di atas ini semua Bapa, Engkau yang berkuasa, dan ampunkan kami atas salah dosa kami. Inilah doa kami datang kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Iya, mari kita naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu
Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari kita bawa hati kita, hati yang sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Mari kita mau berada dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu
penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Di saat kami di dalam kesusahan, Tuhan yang menjadi penghibur bagi kami. Di saat kami dalam sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan kami. Bahkan di saat kami dalam keterikatan, Tuhan yang melepaskan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kasih-Mu senantiasa mengalir dan terus mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap ucapan syukur kami ini lewat pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah diurapi Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-hati menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau melihat segalanya Bapa di dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau yang menopang bangsa ini, agar bangsa ini dapat dipulihkan kembali seperti kehendak-Mu Bapa. Karena pada saat ini persoalan dan permasalahan yang melanda dunia ini Bapa, yaitu pandemi COVID. Bapa, kami mohon kepadamu dengan kerendahan hati, pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini Bapa, sehingga setiap kami yang ada di dalamnya, jiwa-jiwa Bapa yang pada saat ini merasakan takut dan khawatir akan pandemi ini, dapat dibebaskan dari keterancaman ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau menurunkan mujizat-Mu yang nyata untuk bangsa ini, sehingga dunia ini menjadi pulih kembali Bapa, sehingga setiap jiwa yang ada di dalamnya menjadi jiwa-jiwa yang terbebaskan dari ancaman ini. Khususnya Bapa, pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden kami, TNI Polri, semuanya Bapa yang berjabatan di dunia ini, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka Bapa dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan mengandalkan Engkau saja, sehingga bangsa ini Tuhan dapat dipimpin oleh mereka dengan tertib kembali. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk musibah COVID ini Bapa, khususnya setiap jiwa yang terkena virus ini Bapa, di mana mereka pada saat ini sedang terbaring di dalam rumah sakit Tuhan, yang sedang mengalami penderitaan. Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan mujizat-Mu tidak pernah habis. Engkau yang memberkati setiap para medis, dokter yang sedang menangani pasien-pasien COVID yang terbaring di rumah sakit Bapa. Engkau yang memberkati setiap obat untuk mereka, agar mereka tidak ada lagi mengalami kematian Bapa, tetapi ada mujizat kesembuhan buat mereka. Begitu juga dokter-dokter, perawat-perawat yang menangani pasien-pasien tersebut, Engkau juga memberikan imun yang kuat bagi mereka, sehingga tidak ada serangan-serangan balik untuk mereka Bapa, untuk mengalami penyakit-penyakit yang mematikan itu. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan kami berdoa untuk setiap keluarga yang sudah mengalami duka cita Bapa atas meninggalnya saudara-saudara mereka, anak mereka, orang tua mereka, yang pada saat ini sedang mengalami kesedihan, duka yang mendalam Bapa. Baiklah juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memberkati keluarga mereka Bapa. Engkau juga yang memberikan penghiburan buat mereka. Engkau juga yang menjamah hati mereka pribadi lepas pribadi yang mengalami duka cita Tuhan, agar mereka dapat menerima kejadian ini daripada-Mu saja. Dan mereka percaya Tuhan, apa yang terjadi buat mereka adalah sebagai pelajaran dari-Mu.
Karena setiap kejadian itu Bapa, semuanya atas kehendak-Mu, sehingga semua dapat terjadi. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap bangsa dan negara ini yang sedang mengalami perekonomian yang pada saat ini melemah Bapa, di mana semuanya Tuhan akibat COVID ini Bapa, semuanya setelah terhenti, baik Tuhan perusahaan-perusahaan tempat bekerja dan juga sekolah-sekolah yang sudah ditutup, gereja-gereja yang sudah ditutup, semuanya Bapa. Sekarang Engkau melihat sendiri bagaimana keadaannya. Kami hanya bisa pasrah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memohon dengan kerendahan hati Bapa. Kami meminta kepadamu Bapa, sehingga Engkau kembali memulihkan bangsa ini, perekonomian ini Tuhan. Bebaskan semua Bapa dengan mujizat-Mu, sehingga COVID ini Bapa, virus-virus ini lekas berlalu dari kami, dari dunia ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengkehendaki dunia ini seperti di surga, ada damai, ada sukacita, ada sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah kehendak-Mu bagi kami. Dan Bapa, tunjukkanlah dan pekakan kami, setiap jiwa-jiwa yang percaya kepadamu, apa rencana-Mu untuk dunia ini Bapa. Tuhan, kami serahkan segalanya kepadamu Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah menutup mata untuk bangsa ini. Oleh sebab itu, kami hanya tetap mengandalkan Engkau, orang-orang yang percaya. Inilah doa kami Bapa. Inilah yang kami sampaikan kepadamu. Dan kami percaya Bapa, Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kami tepat dengan waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya. Dan kami Bapa, sebagai perpanjangan tangan-Mu, tetap Engkau berikan iman yang kuat untuk selalu berserah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami datang kepadamu melalui satu nama yang kudus, yang kami percaya memberikan keselamatan bagi kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh Yayasan Sola Gracia, khususnya teman-teman para pengerja pendoaan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan untuk memenuhi hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu dan terus kami belajar merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami sembah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang kami kenal, yang mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus, yang telah rela mati dan bangkit bagi kami supaya kami hidup untuk selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pengerja Yayasan Sola Gracia. Dari awal kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Biarlah itu semuanya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman-Mu yang kami dengar sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan kami dan terlebih memimpin kami kepada kebenaran. Kami rindu firman-Mu juga akan sungguh-sungguh membawa kami kepada satu pengalaman rohani yang membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan di dalam ibadah pengerja ini, saya mengambilnya dari
kitab Mazmur pasal 121 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-8. Izinkan saya membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Secara demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan ini sebagai dasar di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur di sini adalah satu pernyataan iman dan pengalamannya di dalam menjalani hari-harinya. Ya. Sama seperti kita tentu di dalam perjalanan hari-hari kita pasti ada banyak pengalaman. Nah, pemazmur di sini membagikan pengalamannya itu dalam hubungannya dengan keterkaitannya, keyakinannya akan pemeliharaan Tuhan. Dan tentu pengalaman itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi dia, sehingga ini juga menjadi dituliskan untuk menjadi berkat bagi para pembacanya, khususnya bagi kita pada saat ini. Nah, apa rupanya yang dialami oleh pemazmur pada saat itu, atau pengalaman apa yang dialami oleh pemazmur pada saat itu, sehingga dia mengatakan seperti judul perikop ini, Tuhan penjaga Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa literatur yang saya baca bahwa beberapa pandangan menyimpulkan bahwa pada saat pemazmur mengatakan ungkapan-ungkapan dimulai dari ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8 ini, rupanya ia mengingat kepada satu pengalaman ketika ia melakukan satu perjalanan ziarah ke Yerusalem. Dan tentu di dalam perjalanan itu tidak semudah seperti medan yang ada sekarang. Artinya boleh saya katakan, karena transportasi pada zaman dulu dengan pada zaman sekarang cukup jauh berbeda. Sehingga dari sisi kenyamanan mungkin boleh kita katakan, oh lebih aman sekarang. Misalnya kalau kita mau ke Kabanjahe ya cukup kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam naik kendaraan. Tetapi pengalaman pemazmur pada zaman itu sangat berbeda. Ketika ia di dalam menjalankan perjalanan ziarah ke Yerusalem itu, dia harus melewati satu perjalanan yang begitu cukup panjang. Sehingga dia harus melewati beberapa tempat yang dalam tanda kutip disebut itu daerah-daerah atau tempat-tempat angker. Tempat-tempat yang seringkali orang bisa diperhadapkan dengan bahaya. Nah, dalam perjalanan ziarah itu, pemazmur merasakan ada banyak tantangan. Ya, ada banyak hal-hal yang mencemaskan dan menakutkan dia di dalam perjalanan. Dan beberapa literatur juga yang saya baca, acap kali di dalam perjalanan itu yang sering dihadapi ada perampok atau perompak di tengah-tengah perjalanan itu, yang tiba-tiba dari balik hutan keluar lalu menjara orang yang lewat. Ya. Ada juga mungkin binatang buas
yang tiba-tiba datang bisa menjumpai orang yang sedang berjalan. Karena perjalanannya itu kan pagi, siang, malam, berhari-hari menuju ke Yerusalem. Sehingga sangat masuk akal memang bahwa perjalanan itu bisa memberikan satu dorongan hal-hal yang begitu menakutkan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada ketakutan yang luar biasa, ada kecemasan, bahwa pemazmur mengatakan, siapa yang mau kujadikan menjadi pertolonganku, sehingga aku aman, sehingga aku selamat sampai pada tujuanku ke Yerusalem. Pemazmur sadar dan yakin bahwa musuh itu ada. Apakah orang sebagai perampok, ya? Apakah binatang yang akan bisa mengganggu di perjalanan? Apakah alam, ya, yang mungkin pada siang hari panas di padang gurun dan pada malam hari adalah kedinginan yang luar biasa? Pemazmur meyakini ketika dia merenungkan semua, mencoba dia untuk menguraikan apa-apa saja yang bisa diandalkan menjadi pertolongan dia. Akhirnya dia menyimpulkan, di dalam semua yang kupikirkan yang bisa menolongku, dia memastikan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadaku selain Allahnya Israel. Ya. Nah, hal ini dapat kita lihat ungkapan itu, ya. Di ayat yang pertama katanya demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Berarti di sini dia sedang mencoba mencari, ya, mencari-cari siapa yang akan menjadi sumber pertolongan bagi. Ya. Gunung-gunung di sini bisa diterjemahkan itu secara fakta bahwa itu memang gunung, ya kan? Tetapi juga ada yang menafsirkan gunung-gunung juga di sini adalah boleh orang-orang kuat. Siapa yang orang-orang kuat yang bisa melindungiku? Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertanyaan itu, ya, akhirnya dijawab dengan satu deklarasi, dengan satu pernyataan iman yang luar biasa, tanpa ragu. Akhirnya dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia close itu. Pertanyaan untuk mencari siapa yang menjadi pertolongan baginya, akhirnya dijawab itu dengan satu statement yang mengunci. Akhirnya aku memutuskan, di antara semua yang kupikirkan yang menjadi sumber pertolongan bagiku, aku memutuskan pertolonganku ialah dari Tuhan, yakni Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat pemazmur di dalam perjalanan ziarah itu mengambil keputusan menjadikan Tuhannya Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi satu-satunya sumber pertolongannya, menjadi satu-satunya jaminan pertolongannya. Nah, dari bacaan kita ini saya melihat dari Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8, saya melihat setidak-tidaknya ada 4 alasan. Ya. Ada 4 alasan yang dikemukakan oleh pemazmur di sini. Mengapa ia memutuskan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu dijadikannya menjadi pertolongan. Yang pertama, ya, yang pertama karena dia menyebut di ayat yang ke-3a, karena Tuhan pencipta langit dan bumi itulah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang akan mampu memberikan jaminan yang tidak akan membiarkan kakimu goyah. Sekali lagi saya katakan, pemazmur mengatakan, aku menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi pertolonganku, karena hanya Dia yang sanggup dan yang mampu dan yang tidak akan membiarkan kakiku goyah, sekalipun aku diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai musuh yang siap untuk menghadang aku.
Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, teman-teman pengerja dan pendoa, hal ini tidak terlepas dari apa juga yang disampaikan oleh pemazmur di Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24, yang dikatakan di sana bahwa memang Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar atau langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi pemazmur mengatakan, kalau kita percaya dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka dalam setiap perjalanan kita, setiap langkah kita, Tuhan sudah menetapkan itu. Kalau Tuhan sudah menetapkan langkah kita, Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Namanya Tuhan sudah menetapkan. Tidak mungkin Tuhan menetapkan perjalanan hidup kita itu goyah. Itu keyakinan pemazmur di sini. Sehingga dia mengatakan bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan, karena memang Ia Allah yang tidak pernah membiarkan kakiku goyah. Nah, perlu kita catat di sini, saudara-saudara, rekan-rekan pengerja dan pendoa. Pemazmur tidak mengatakan ketika ia menjadikan Tuhan itu menjadi pertolongannya, menjadi sumber kedamaiannya, bukan berarti pemazmur mengatakan tidak akan ada musuh. Bukan pemazmur mengatakan tidak akan ada alam yang menjadi tantangan. Tidak berarti dia mengatakan bahwa tidak akan ada binatang buas yang kadang-kadang bisa mengganggu. Tidak. Tetapi dia mengatakan sekalipun itu ada, sekalipun nantinya itu datang, sekalipun musuh itu nanti real di depanku ada, tetapi karena Tuhanku itu pertolonganku, Ia akan memberikan kekuatan kepadaku. Ia tidak akan membiarkan aku goyah. Ya, bahkan satu nats yang sering kita dengar bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya, ini poin yang pertama. Mengapa pemazmur akhirnya mengatakan Tuhan itu adalah pertolonganku? Karena dia yakin, dia percaya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk pengalaman bangsa Israel. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang berharap kepadanya kakinya goyah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kenapa pemazmur menjadikan Tuhan itu pertolongan satu-satunya? Karena dikatakan di ayat yang ketiga bagian B sampai pada ayat yang keempat, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pemazmur mengatakan, satu-satunya yang bisa menjadi pertolongan bagiku, satu-satunya yang bisa menjadi penjaga bagiku adalah hanya Tuhan, Allah Israel. Kenapa? Kalau penjaga-penjaga yang lain itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Ya, di dalam sistem kerajaan, di dalam sistem keistanaan, sampai di zaman modern sekarang pun, penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh manusia itu sangat terbatas. Makanya apa? Ada sif-sifan. Ya kan? Tidak ada seseorang itu yang bisa menjaga bosnya, menjaga majikannya itu 24 jam. Tidak ada. Ya. Satpam apapun yang sehebat apapun tidak ada. Bahkan pas pampres itu juga ada sif-sifannya jam berapa dia masuk untuk mengkawal presiden. Karena apa? Dia manusia punya keterbatasan. Dia juga harus tidur, dia juga harus makan. Ada kalanya juga ia secara kesehatan bisa terganggu. Artinya pemazmur mengatakan, kalau manusia, kalau panglima perang menjadi penjagaku, atau orang-orang kuat menurut dunia, itu sangat terbatas. Karena pasti mereka ada saatnya akan tidur. Tidak mungkin mereka melek 24 jam. Tetapi Allahku, Allah Israel, pencipta langit dan bumi, Dia penjagaku karena Dia menjagai aku siang dan malam. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Bahkan disebut di sana tadi itu, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, ini sekaligus menggarisbawahi bahwa memang
Pemazmur menjelaskan kepada kita pada saat ini, karena kita berharga di mata Tuhan, karena kita adalah biji mata Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, maka dari sisi Tuhan sendiri pun menunjukkan karena kita berharga bagi Dia, kita selalu diproteksi, kita selalu dijaga dalam kurun waktu tak terbatas. Dalam kurun waktu tak terbatas. Bahkan tadi disinggung di situ di ayat yang ke-6 itu apa? Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Artinya ini kan berbicara durasi waktu. Berarti di siang hari dan di malam hari Tuhan tetap menjaga kita, karena Allah kita itu tidak pernah tertidur. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, apa alasan pemazmur menjadikan Tuhan itu? Jadi ini bukan ujuk-ujuk, ini bukan asal-asal, tetapi ada dasar pemikiran yang wajar, dasar berpikir yang sangat logis, didasarkan iman juga. Selain yang pertama tadi, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Dan yang kedua tadi, karena Tuhan kita itu, Allah Israel, tidak pernah tertidur dan terlelap dalam menjagai kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-7 dia katakan di sini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, penjagaan Tuhan itu menurut pemazmur itu adalah sempurna. Ya, bukan hanya menjaga tubuh atau fisik kita, tetapi juga menjaga nyawa. Ya. Yesus pernah berkata, ya, jangan kamu takut yang bisa mencelakakan tubuhmu, tetapi takutlah engkau terhadap siapa yang bisa mencabut nyawa. Karena nyawa itu domainnya Tuhan, ya kan? Nyawa itu domainnya Tuhan. Manusia bisa saja mencelakai secara fisik, tetapi nyawa manusia tergantung pada Tuhan. Walaupun kesannya kadang-kadang seolah-olah manusia berkuasa atas nyawa manusia, tetapi tanpa seizin Tuhan, tanpa sekehendak Tuhan, semua tidak akan terjadi. Jadi pemazmur mengatakan, aku menjadikan Tuhan itu pertolonganku adalah karena di dalam Dia hidupku secara keseluruhan aku aman. Bukan hanya fisikku aman, tetapi nyawaku juga aman. Karena Dia adalah pemilik tubuh, jiwa, dan rohku. Ya. Pemilik tubuh, jiwa, dan rohku. Bahkan dikatakan tadi di situ berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Jadi ini bukan hanya berbicara keselamatan fisik, tetapi ini berbicara juga keselamatan jiwa kita. Ya. Bahkan seringkali juga di Perjanjian Baru nanti ini dikutip adalah menyangkut tentang bagaimana kita dibebaskan daripada kematian yang kekal oleh karena hukuman Tuhan ketika kita menjadi milik Kristus. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat, mengapa pemazmur? Sebelum nanti saya ambil garis besarnya, saya selesaikan dulu 4 alasan ini. Yang keempat itu adalah pemazmur menjadikan Tuhan menjadi pertolongannya satu-satunya adalah karena penyertaan dan pertolongan Tuhan itu sifatnya bukan sementara, sifatnya bukan hanya pada saat situasi tertentu, tetapi sifatnya itu adalah kekal dan selama-lamanya. Dan itu jelas di ayat yang terakhir disebut, ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Berarti apa? Keluar masuk kita, berbicara itu adalah kapanpun dan dimanapun. Mulai bangun pagi keluar dari rumah, sampai pada malam hari masuk ke rumah. Keluar masuk, ya. Tetapi ini juga berbicara tentang apa? Waktu yang tidak terbatas, bahkan sampai terakhirnya disebut di situ, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8 itu tadi, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. 2 malam terakhir ini kami di rumah, pembacaan kami akan firman Tuhan secara berturut itu kami sudah sampai di pada kitab Roma. Ya. Saya menjelaskan kepada istri dan anak-anak saya betapa bersyukurnya kita orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Ya. Tidak ada sukacita kita yang lebih selain didasarkan ketika kita menyadari bahwa kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kenapa saya katakan?
Di kitab Roma, khususnya di mulai pasal 3 dan pasal 4 itu, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma itu bahwa ketika kita dibenarkan oleh Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa itulah sesungguhnya yang menjadi jaminan bagi kita masa sekarang dan sampai pada masa kekekalan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Allah bagi kita ditentukan karena kita sudah di dalam Kristus. Tanpa kita minta, tanpa kita mengemus pun, sesungguhnya secara dasar kasih Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya, Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita. Dan itu sebenarnya yang diingatkan oleh pemazmur di sini. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya itu jangan kita berpikir dunia ini saja, termasuk sampai pada akhir dunia ini. Artinya apa? Jaminan keselamatan itu sudah jelas diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu 4 alasan yang disampaikan pemazmur. Mengapa dia menjadikan Tuhan itu menjadi pertolongannya. Ya. Yang pertama tadi, karena Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Yang kedua, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap menjaga kita. Yang ketiga tadi juga disebut di situ adalah karena Tuhan itu menjaga kita secara komplit, tubuh, jiwa dan roh kita dijagainya. Dan yang terakhir tadi disebut di situ, karena Tuhan itu menjaga kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu adalah pengalaman atau kesaksian pemazmur yang dibagikan kepada kita. Pertanyaan saya di bagian yang kedua yang terakhir ini, apa yang bisa kita petik dari kesaksian dan pernyataan pemazmur ini? Saya melihat Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh pemazmur ini tentu di dalam bentuk yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, kita juga punya sejarah menghadapi ketakutan, menghadapi kecemasan, menghadapi mara bahaya. Mungkin kita tidak diperhadapkan lagi dengan binatang buas. Ya. Mungkin ketakutan kita bukan karena lagi ada orang yang akan merampok, walaupun mungkin celah-celah itu ada. Tetapi ingin saya katakan, apapun yang menjadi ketakutan kita dalam menjalani perjalanan hidup kita, ya, dalam menjalani petualangan hidup kita, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita, jangan ragu untuk menjadikan Tuhan itu pertolongan. Ya. Ketidakraguan itu dibuktikan dengan kita mendeklarasikan bahwa tidak ada yang lain sumber pertolongan selain daripada Dia. Dunia sudah membuktikan sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, dengan mengulang-ulangi mungkin apa yang sudah sering disampaikan oleh banyak orang. Dunia sudah membuktikan, kekuatan dunia sudah membuktikan bahwa kekuatan dunia tidak bisa dijadikan menjadi sumber pertolongan bagi kita. Karena apa? Dunia sudah memberi jawaban bahwa dunia tidak mampu. Coba kita cek, sampai detik ini pun belum ada satu negara pun yang mampu mengatasi COVID-19. Tidak ada. Bahkan kemarin saya baca satu berita di media online, Inggris memprediksi paling cepat mereka bisa berusaha berjuang mengakhiri COVID ini di tahun 2021. Negara yang sudah begitu maju teknologinya, negara yang sudah hebat pengetahuannya, mereka memprediksi baru di 2021 bisa. Itu pun masih dalam perencanaan. Ya. Tak satu negara pun berani mendeklarasikan kami akan mampu. Tidak ada. Tidak akan ada. Negara superpower apapun termasuk Amerika. Malah kecenderungannya banyak negara sekarang ini pasrah. Biarlah ini menjadi seleksi alam. Oke, kenapa? Karena manusia sangat terbatas. Manusia sangat terbatas. Manusia bisa menciptakan roket, manusia bisa menciptakan bom. Tetapi karena manusia sangat terbatas, ada kalanya manusia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga membuat sesuatu membingungkan. Tetapi kita harus percaya Bapak Ibu, walaupun manusia tidak bisa menemukan solusi di tengah-tengah ketakutan dunia pada saat ini, tetapi pemazmur mengingatkan kita, ada satu pribadi yang pasti bisa menolong kita. Ada satu pribadi yang pasti bisa melindungi kita. Bahkan saya berani mengatakan ada satu pribadi yang bisa menjamin bahwa COVID ini bisa akan selesai, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahnya Israel, Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus.
Oleh karena itu jangan pernah kita lupa berdoa. Iman kita harus muncul bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Sepatah kata Tuhan mengatakan masalah COVID ini berlalu, siapa yang bisa membatalkan? Tidak ada yang bisa. Sepatah kata Tuhan bisa mengatakan masalahmu Asia ini selesai. Bisa selesai. Seperti yang disampaikan oleh khotbah-khotbah sebelumnya. Hanya sepatah kata Petrus Yohanes mengatakan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang berkuasa selain Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari jangan kita mencoba mencari alternatif lain untuk sumber pertolongan kita. Jangan habiskan waktu kita, jangan habiskan energi kita, jangan habiskan pikiran kita mencoba mencari-cari pertolongan lain. Apalagi pertolongan di luar Tuhan. Ya. Tetapi jadikanlah Kristus yang adalah juru selamat kita itu menjadi pertolongan satu-satunya dalam hidup kita. Maka kita sama seperti pemazmur, kita dalam keluar masuk kita dijagai, tidak akan terlelap dia menjagai kita, dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, dan pemeliharaannya itu tetap untuk selama-lamanya, dan itulah jaminan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur di tengah-tengah ibadah ini Tuhan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Sekaligus firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami di masa-masa kecemasan kami oleh karena situasi dunia yang tidak menentu. Apa yang disampaikan oleh pemazmur menjadi satu pengalaman yang dibagikan bagi kami dan sangat berharga untuk kami renungkan. Di tengah-tengah banyak manusia sekarang ini sedang mencari pertolongan, baik terhadap ketakutan penyakit menular, baik terhadap ketakutan masalah ekonomi, baik terhadap ketakutan masalah sakit penyakit, baik terhadap ketakutan tentang masa depan hari esok. Hari ini kami dapat jawaban Tuhan, bahwa hanya Engkau pertolongan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau Tuhan yang menjagai kami siang dan malam. Engkau Tuhan yang menjagai tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan penjagaanmu, pemeliharaanmu kekal bagi kami. Tolong kami Tuhan. Di tengah-tengah keraguan banyak orang sekarang, kami menjadi orang-orang optimis. Kami orang-orang yang bisa bersaksi seperti pemazmur, bahwa ketika kami menjadikan Engkau menjadi pertolongan kami, maka kami akan berjalan dengan damai. Sekalipun badai dan topan itu ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita menerima urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai teman sekerja Tuhan, untuk menjadi penopang bagi bangsa kita, mendoa syafaat bagi negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi kepala kami, urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, yang tetap setia untuk melayani dan setia kepada panggilan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara Tuhan, dan kami bisa membedakan suara roh dari dunia ini dan suara dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan, urapi kedua mata kami Bapa, supaya kami tetap fokus melihat kemuliaan Tuhan, dan kami bisa melihat bagaimana begitu banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk membawa mereka ke hadapan Tuhan, supaya mengaku dengan mulut lidah bibir mereka bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Urapi hidung kami Tuhan, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Urapi mulut lidah bibir kami Tuhan, supaya perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan berkat, perkataan shalom yang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami temui. Segala perkataan-perkataan kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Tuhan, urapi otak kecil kami Bapa, supaya memori-memori
yang jahat, memori-memori buruk yang selama ini mengintimidasi kami, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi memori persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan, itulah yang ada di dalam memori pikiran kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Urapi tangan kami Tuhan, supaya kami siap melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami siap untuk melayani orang-orang yang membutuhkan topangan doa. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami seperti hati Yesus Kristus, yang penuh dengan belas kasihan, yang berempati kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami Bapa, supaya segala kutuk-kutuk dari leluhur kami, dari nenek moyang kami, tidak ada satupun yang mengena kepada keturunan kami, kepada kehidupan kami. Semuanya kutuk diubahkan menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Urapi kedua kaki kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan, dan kami tetap fokus berjalan menuju kepada apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mengabarkan kabar baik Injil Tuhan kemanapun Tuhan utus kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami di dalam setiap pelayanan kami. Begitu banyak intimidasi iblis, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Kami tolak segala serangan balik. Kuasa-kuasa itu tidak akan mengenai kami. Semuanya kami kebaskan di dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah mendapatkan urapan dari Tuhan, dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Biarlah itu menjadi bekal kami untuk dapat kami pakai dalam pelayanan kami 1 minggu ke depan. Kami sebagai pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh yang jahat di udara. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima ketujuh roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku percaya Yesus akan mengurapi aku, dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Kami mau memuji, bersorak-sorai, serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita menutup doa ibadah pekerja kita melalui dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah menemani kami, mengurapi kami di dalam ibadah pekerja kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat, supaya kami mendapatkan berkat datangnya dari Tuhan kepada kami Bapa. Ini aja doa kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau saja Tuhan. Haleluya, amin.